dengan kami, Cek Olive dan aku Cek Septi, yang akan menemani malam minggu kalian di Borgol Sepekan, yang akan menjadi ketiga top informasi terheboh dalam sepekan yang ada di Sumatera Selatan. Langsung baik kita jengok video beritanya. Berita pertama, kecelakaan lalu lintas bus antar kota antar provinsi di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi merenggut 6 korban jiwa dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, bus Sembodo jurusan Padang Jakarta mengalami laka lantas di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi, kilometer 214 Desa Semawan, Kecamatan Bayung Lincin, Kabupaten Mubah, Kamis 27 Mei 2021. Dalam laka lantas ini, 4 penumpang meninggal di tempat dan 8 penumpang lainnya terluka-luka. Diduga bus hilang kendali saat melaju di tikungan Harmoko dari arah Jambi menuju Palembang. Alhasil, bus langsung terbalik. Belum sepekan dari kejadian itu, laka lantas kembali terulang di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi ini. Kali ini di kilometer 148 Desa Peninggalan Kecamatan Tunggal Jaya, Kamis 3 Juni sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Bus akap ANS jurusan Padang Jakarta adu kambing dengan mobil travel nomor E7647FA. Kapolres Mubah AKBP Erlintang Jaya melalui Kasat Lantas AKBP Purwanti mengatakan, laka lantas tersebut berawal saat bus ANS melaju dari Jambi menuju Palembang, persis di tanjakan yang tidak tembus pandang. Bus mendahului truk di depannya. Saat bersamaan muncul mobil travel, akibatnya tabrakan ala adu kambing tak terhindarkan. 2 penumpang travel meninggal dan 13 lainnya menderita luka-luka. Berita kedua, warga Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dihebohkan dengan penemuan seorang perempuan dalam keadaan tak bernyawa bersimbah darah di TPU Soak Simpur Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Belakangan ini diketahui perempuan tersebut dikenal mengalami gangguan jiwa dan kesehariannya berjualan kembang di TPU Soak Simpur. Hasil pemeriksaan luar dari tim dokter forensik Rumah Sakit M. Hasan Palembang terhadap jenazah yang diketahui bernama Nur Aini, 48 tahun, terungkap korban dibunuh dengan menggunakan benda tumpul. Di tubuh korban terdapat 5 hingga 6 luka di daerah wajah seperti bagian kening, hidung, mulut, dan kepala bagian belakang. Sejauh ini polisi masih belum berhasil mengungkap kasus tersebut. Berita ketiga, kasus penganiayaan perawat Rumah Sakit Siloam Palembang yang sempat ngehebohkan mendekati babak akhir. Ternyata jaksa penuntut umum Kejari Palembang, Ursula Dewi SHMH, telah melimpahkan berkas tersangka JS yang merupakan tersangka dalam kasus ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Rabu 2 Juni 2021. Berarti dalam waktu dekat ini kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang. Dijelaskan JPU, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang, mereka baru akan mulai proses persidangan dan memanggil saksi-saksi serta melakukan pembuktian. Untuk perbuatan tersangka dikenakan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan hukuman penjara. Dikatakannya lagi, kondisi JS sendiri masih dalam masa penahanan dititipkan di Polrestabes Palembang. Sementara, Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Sahlan Effendi SHMH, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara tersebut. Diketahui, JS menjadi tersangka setelah menganiaya salah satu perawat Rumah Sakit Siloam, yakni Christina Ramauli S, 27 tahun, yang merupakan warga Geria Sukajadi Permai, Kecamatan Talung Kelapa, Kabupaten Banyuasin pada Kamis 15 April sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, itulah 3 top berita terheboh yang kami sajikan sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam
ini. Selalu nanti ke Borgol Sepekan di setiap malam minggu kalian. Saya Cek Cita. Dan saya Cek Olive. Mohon undur diri. Terima kasih. Jalan-jalan ke Sungai Rotan. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan.